Shalom teman-teman yang terkasih dalam Yesus. Puji syukur atas kemurahan dan kasih karunia Tuhan Yesus. Saya bisa berbagi kesaksian atas mukjizat kesembuhan saya dari COVID-19. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Stephen. Saya dan istri saya Olivia dan juga putri kami Hosanna adalah jemaat dari BMC New York. Dan kami bertempat tinggal di kota Elmhurst, Queens, New York. Seperti yang kita ketahui, di sini adalah epicentrum dari COVID-19 di United States buat sekarang. Dan kita juga tinggal bersama roommate kita yang ternyata mereka tested positif dengan COVID-19 dan sekarang dia sudah pulang ke rumah bapa atau meninggal. Well, it's so sad. Jadi saya dari tanggal 23 Maret kemarin suhu tubuh saya sudah mulai panas. Terus tanggal 24-nya panasnya tinggi sekali. Suhu tubuh saya tinggi sekali. Diiringi disertai headache, batuk dan juga diarrhea. Sampai tanggal 27 Maret napas saya sudah mulai sesak. Sangat berat sekali. Semakin hari semakin sesak, semakin berat. Sampai puncaknya di tanggal 2 April kemarin, di hari Kamis. Saya bangun pagi dan merasa sangat lemah sekali kondisi fisik saya. Dan juga napas saya sesak sekali, berat sekali, sampai untuk bicara pun sudah susah. Tapi masih bisa bicara. Terus saya terlintas di pikiran saya, apakah saya harus ke hospital? Tapi dalam hati saya bertentangan sekali untuk ke hospital. Dan sepertinya itu Roh Kudus bicara dalam hati saya, jangan pergi ke hospital. Tuhan Yesus pasti sembuhkan, mukjizat terjadi dalam hidupmu. Jadi dan saya pun punya keyakinan begitu bahwa mukjizat masih ada. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Dan kita setiap hari juga bersama istri saya kita berdoa dan meminta kesembuhan dan mukjizat dari Tuhan. Terus saya bertanya kepada istri saya, apakah saya harus pergi ke hospital? Tapi terus istri saya menjawab, kamu nggak perlu ke hospital, kamu nggak apa-apa, Tuhan Yesus akan menyembuhkan, mukjizat akan terjadi. Kata-kata istri saya tersebut sangat menguatkan saya saat itu. Itu kata-kata yang saya butuhkan di saat itu. Terus saya menghubungi Pastor Yongki, dan Pastor Yongki juga saya ceritakan keadaan saya. Pastor Yongki menyarankan kalau bisa bertahan jangan ke hospital, tapi kalau emang terpaksa sekali, kalau saya sudah nggak kuat, harus pergi ke hospital. Dan juga Pastor Yongki mendoakan saya saat itu. Terus sore harinya Pastor Yongki menghubungi saya lagi, menanyakan keadaan saya bagaimana. Dan saya bilang keadaan saya masih sama, masih lemah, sama dengan tadi pagi kondisinya. Terus Pastor Yongki mendoakan saya lagi dan menanyakan saya apakah saya masih kuat bertahan atau mau pergi ke hospital malam itu. Terus saya bilang saya masih enggan untuk pergi ke hospital. Saya masih percaya mukjizat Tuhan pasti terjadi. Dan Pastor Yongki mengatakan malam ini jam 8, waktu itu hari Kamis, kita ada program doa 1 jam saja. Bagaimana kalau kita doa dan berharap mukjizat terjadi. Dan kalau seandainya besok Stephen udah nggak kuat, saya udah nggak kuat, jadi saya harus pergi ke rumah sakit, ke hospital. Dan saya bilang, oke, saya percaya mukjizat Tuhan terjadi malam ini juga. Terus malamnya kita doa. Jam 8 malam, dimulai jam 8 malam, kita doa, dan di pertengahan doa tersebut saya merasa jamahan Tuhan dari leher ke bawah sampai pinggang, itu selama di bagian dada saya merasa panas sekali seperti di steam gitu, dan semua sekujur tubuh saya, baju saya basah semua, saya merasa panas, dan saya tahu saat itu mukjizat terjadi dan Tuhan sudah menjamah saya dan sudah menyembuhkan saya. Dan saya doa, panas suhu tubuh saya langsung normal karena saya ukur, dan juga dada saya merasa plong sekali, napas saya merasa ringan, dan keesokan harinya saya bangun, saya udah merasa jauh sekali dari satu hari sebelumnya, dan
napas saya sudah jauh pelong, jauh lebih ringan, dan setiap hari improving, dan sampai saat ini Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya 100% totally. Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya, mukjizat terjadi. Itu kesaksian saya. Tetap berharap pada Tuhan Yesus, mukjizat masih ada. Semoga kesaksian saya berguna dan menguatkan bagi teman-teman semua. Dan saya percaya mukjizat hanya sejauh doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.